Halo sobat pecinta cerita misteri, kembali lagi di Jazz Channel, Jeritan dalam Kesunyian. Kali ini kita akan membacakan 5 lagu misterius di Indonesia versi Jazz Channel. Dan buat kalian yang punya cerita misteri, boleh kirimkan lewat Instagram kami atau di email kami, atau boleh juga komentar di YouTube kami secara langsung ya. Dan langsung saja lagu yang pertama. Lagu yang pertama ini ada dari Kukatakan dengan indahnya Peter Pan. Jadi pada tahun 2000 ya, tahun 2000 itu lagu Kukatakan dengan indah Peter Pan ini sangat booming ya, sangat viral gitu. Tapi siapa sangka gitu di balik lagu yang enak ini ternyata ada kisah misiknya. Kalau ditanya di mana, di bagian menit ke 42 sampai 52 itu 10 detik ya. Dan itu coba deh kalian dengerin itu, yang liriknya kurang lebih seperti ini ya. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Nah, coba didengar Sobat Jazz. Itu ada backsoundnya suara perempuan, dan banyak orang yang mempercayai bahwa suara itu adalah suara dari mendiang almarhumah Nike Ardila. Karena mereka itu mempercayai itu suara Nike Ardila karena ya rumornya saat pengambilan lagu itu dibuat di studionya Nike Ardila. Coba dengarkan ya. Iya, coba didengarkan. Itu terdengar banget emang suaranya. Di bagian refnya ya? Iya, suaranya banyak banget yang bilang itu suaranya mirip sekali dengan suara Nike Ardila. Serem ya. Kemudian untuk kedua, Ya, yang kedua ini ada dari Tinggal Kenangan dari GB. Jadi buat anak 90-an ya, itu pasti tentu tahu ya lagu ini. Dimana itu sempat viral banget pada zamannya. Terus dimana rumornya itu kalau kita dengar lagu itu tuh bikin ngajak apa ya, suasana kayak kita tuh kayak mau bunuh diri. iya betul. Terus juga dari lagunya itu terdengar dimana kan daya si Gaby ini kan dia dengan pakai gitar ya, jadi dengan nada yang sederhana. Terus tapi kita bisa dengar di situ dengan jelas. Awalnya itu kan dia nyanyi dengan jelas, tapi lama-lama dia tuh suaranya tuh dari jelas dia mulai ini ya, apa namanya, mulai kurang jelas kayak ini ya, tiba-tiba tuh parau dan hilang di akhir gitu. Jadi konon katanya itu dia ngebuatnya itu sebelum dia bunuh diri gitu. Yang dia kan merekam lagu tersebut di titik terakhir jelang bunuh diri karena dia tuh patah hati si Gaby itu. Jadi emang waktu itu kita juga dengarnya pas zamannya itu ini ya, Viral banget itu. viral, terus juga emang serem sih lagu itu ya. Kalau kita dengerin liriknya mungkin ya, bagi Sobat Jazz yang belum pernah dengar lagu Tinggal Kenangan dari GB ini, apalagi yang anak-anak zaman sekarang, bisa langsung cari di YouTube-nya ya. Di situ coba dengerin lagunya itu. Dan juga katanya waktu lagu ini lagi heboh, kalau kita nyanyiin lagu ini kita bisa mati katanya, konon katanya begitu. Iya, dan konon katanya juga kalau kita lagi dengerin gitu atau ikut bernyanyi, konon ya ini ya, arwah GB itu bisa ada di sekitar kita gitu. Tapi padahal lagunya enak banget tuh. Lagunya enak. Oke, lanjut untuk yang ketiga. Ya, yang ketiga itu ada dari ini ya, Ceylon Seven itu dengan judul Sevilla. Jadi band satu ini punya satu lagu yang menyimpan kisah misteriusnya. Jadi yang nyiptain lagu ini kan salah satu personil di Ceylon Seven itu namanya ini Eros ya, kayak kalau yang kalian tahu. Jadi dia cerita misterinya itu dia dapat lagu ini ditelepon dari penggemar beratnya. Ditelepon terus dia bilang itu ada di depan rumahnya si Eros gitu, tapi setelah dicek itu tidak ada. Terus setelah dicari tahu ternyata ya penggemar ini dia udah meninggal sudah beberapa bulan yang lalu akibat ini ya kecelakaan saat hendak menonton Ceylon Seven gitu.
sempat viral juga sih beberapa tahun yang lalu ya ke belakang ya kita Iya, kalau kita ini putar sih sebenarnya lagunya bukan horor sih ya, cuman dari ceritanya ini dapatnya itu horor gitu ya. Jadi kan waktu itu sempet ya beberapa tahun ke belakang ya, kayaknya nggak belum sampai 5 tahunan itu Sheila On Seven ngadain konser reuni ya, reuni gitu. Terus tiba-tiba pas di lagu Sepia itu tersorot kamera sosok wanita misterius. Sempet viral kan? Iya, sempet viral juga sempet itu ya. viral di mana-mana. Gitu. Dan banyak banget orang yang bilang mungkin itu adalah almarhumah dari Sepia. Lanjut. Nih yang lagu keempat, Selepas Kau Pergi Lalu Nak. Jadi band ini sempat terkenal tahun 2000-an ya, lewat lagunya yang khas dan melodik. Namun siapa sangka di balik kepopulerannya lagu ini ada kisah misteri yang sampai kini tidak pernah terkonfirmasi kebenarannya. Coba kalian dengarkan di menit nih, di menit 2 detik ke-17 sampai dengan detik ke-27 dan di menit 4 di detik ke-6. Kalian bakal mendengarkan suara gamelan yang melodinya sama sekali nggak nyambung. Iya betul banget itu. Sobat Jazz tuh harus segera mencari lagu itu. Iya. Dengarkan deh pokoknya dari lirik ke musik. Awalnya sih nyambung ya, tapi pas itu kok tiba-tiba ada suara gamelannya. Iya. Gitu. Jadi itu yang kesan jadi nggak nyambungnya di situ. Gamelannya sangat tidak nyambung banget ya. Nggak nyambung banget itu. Ya, liriknya kurang lebih seperti ini ya. Selepas kau pergi, tinggallah di sini, ku sendiri. Ku merasakan sesuatu yang telah hilang di dalam hidupku. Kemungkinan tentang kepergian seseorang ya. Iya, kehilangan sang kekasih lagi ya. Nggak beda jauh sih sama si Gaby ya, yang patah hati lagunya. Ini lagu-lagu patah hati semua ya, yang ada kisah misterius ini. Nah, untuk yang terakhir nih, Bis. Yang terakhir ini ada lagu Menanti Kekasih dari almarhum Alda Risma. Kematian penyanyi Alda Risma di tahun 2006 masih menyisakan misteri dan duka yang mendalam. Salah satunya yang masih belum terpecahkan adalah misteri lagu Menanti Kekasih, yang merupakan karya terakhir Alda Risma sebelum wafat. Konon lagu ini direkam 3 hari sebelum Alda meninggal. Akan tetapi menurut tim forensik, Alda sudah wafat 7 hari sebelum proses rekaman lagu tersebut. Terus kalau kayak gitu, Siapa yang nyanyi ya? siapa dong yang nyanyi? Kan kalau logikanya ya di beberapa hari ini ya. Iya. Kalau menurut tim forensik 7 hari. Itu. Iya, biasanya nanti forensik kan tahu ya ini jenazah ini, jasad ini sudah kehilangan nyawanya berapa hari. Benar-benar ya. Suaranya misterius ya. Nih liriknya ini cukup menyeramkan juga ya liriknya. Betul. Lirik refnya ini, kapan mati kekasihku, ku menanti kau di sini. Ayo mati bunuh diri, biar kita jumpa lagi seperti dulu. Kapan mati kekasihku, ku menanti kau di sini. Jadi liriknya seakan-akan si penyanyi ini emang udah nggak ada ya, dan ngajak si kekasih untuk Ikut bersamanya dan nyuruh bunuh diri gitu. Jadi wajar kalau di beberapa channel YouTube lagu ini sempat di banned ya. Di banned juga ya. Serem sih. Karena liriknya juga cukup gelap juga ya liriknya. Dan benar-benar itu misterinya masih belum terpecahkan mungkin. Kalau yang terakhir ini sih dari ceritanya horor ya, misteri, terus juga dari lagunya pun juga Liriknya ya. serem juga ya. Berarti itu aja ya cerita misteri kita hari ini ya. Terus buat kalian yang ingin mengirimkan cerita misterinya, boleh kirim ke deskripsi di bawah ini. Bisa lewat Instagram kita atau nanti kita dengan email kalau ceritanya banyak, dan bisa juga lewat kolom komentar ya, biar nanti kita bisa bacakan cerita misteri dari Sobat Jazz kalian.
Terus jangan lupa di subscribe Di like, di komen, Iya. nyalakan lonceng dan di share Share, sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Oke, itu aja. Terima kasih. Salam Salam James.